sebagai ideologi negara bagi generasi muda adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa sebagai generasi muda mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Dalam arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut Kailan, ID disamakan artinya dengan cita-cita. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi memiliki arti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu golongan, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila yaitu antara lain 1. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Jadi, salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ini ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme yang mana antara lain adalah berupa rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Kemudian, adanya berbagai aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Dan
Beberapa aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisata asing enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Selanjutnya, beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi yaitu antara lain penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Selanjutnya, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magni Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional, yang artinya ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, yaitu yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, yaitu sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar dari Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib untuk disukseskan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap
minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegakan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 hingga 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 hingga 1965, Soekarno mengangkat konsep Nasakom sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila, seakan memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998, yang mana atas desakan berbagai pihak akhirnya Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan dengan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini masih belum ada. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003
yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Pancasila sebagai ideologi negara yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup yang sederhana, tidak menyolok dan berlebihan. Kemudian, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Kemudian, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, pada sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang terakhir, pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara
dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi antara lain yaitu pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Selanjutnya, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Kemudian, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi antara lain yang pertama, adanya pergantian rezim yang berkuasa sehingga melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi pun menurun drastis. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi realitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimensi idealitas. Dimensi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang ingin dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme, sehingga mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Pada dimensi ini mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya.